Pemirsa, langsung saja kita sambut co-host dan host fenomenal kita, Pepi, Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Penontonnya semangat. Mana suaranya? Penontonnya luar biasa. Tahun ajaran baru. Aduh, seragam SD-nya luar biasa. Dari postur tubuh udah kelihatan udah gede-gede dewasa. Baju udah gede-gede. Ini bukan dari SD. Apa, Vek? Taman kanak-kanak. Udah begini rapi-rapi, postur ketat-ketat, masa pada nggak tahu, Mas? Ini bapak-bapak yang selalu bertugas sebagai bapak-bapak hansip. Dari seragamnya warnanya aja udah luar biasa. Ini paling enggak ini kalau nanti dia lulus Jadi apa? Perawat, Mas? Pertanian mungkin ini. Gua kira bawain acara, dia kan mengaku ya, dia sebagai seorang host yang sangat fenomenal dan pintar. Iya, cerdas. Iya. Dengan danana begini kok pertanian? Apa harusnya? Kredit panci. Udah, nggak perlu dibahas ya, udah paham ya, nanti dia akan jadi nanti ada kasal, kepala staf angkatan laut. Amin. Jadi ada pelayar yang luar biasa. Jadi pelayaran dia punya kapal, tanker, luar biasa. Amin. Dia bisa bagaimana, kan ada lagunya yang balada pelaut. Siapa bilang pelaut mata keranjang? Kapal baston, lapas tali, lapas cinta. Siapa bilang pelaut tanpa tunangan? Jangan percaya mulut lincah. Saya doakan sukses selalu, bahagia selamanya dan luar biasa ya. Bisa perutnya bisa rata ya. Dompetnya nggak rata ya. Itu Mas, berhubung di depan cewek cakep. Iya. Kenalkan. Nama saya Pepi. Ceweknya lewat. Bukan, Mas. Tadi aku ngeliat, Mas, kebetulan pas toiletnya kebuka, ternyata ini mas-masnya pada pakai korset. Tema kita pada malam ini, temanya ini sangat membuat kita harus introspeksi diri dan harus tangkap dengan lingkungan dan kita harus peduli. Sesuatu informasi sekecil apapun bermanfaat oleh bapak-bapak yang bermenang dan yang berwajib. Jadi ada sesuatu yang mencurigakan, nggak usah segan-segan. Kalau takut, tinggal kita lapor ke Pak RT atau mungkin aparat setempat yang bisa diomongin, dan akhirnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tema kita yaitu misteri tak terpecahkan. Misteri. Nah, ini dari Pepi mungkin pernah ngalami tetangga atau mungkin keluargamu sendiri atau mungkin orang lain, atau kamu membaca salah satu magazine atau newspaper ya, bisa itu. Dari sekian banyak kejadian itu yang misteri-misteri itu, Mas. Ya. Sumpah, Mas, sampai detik ini saya tidak pernah ngalamin apa-apa. Mungkin dari Vega. Serius ya, Mas? Mungkin melihat atau mendengar sesuatu informasi dari media cetak. Serius ya, Mas? Mau media elektronik ya.
Kalau aku Mas kebetulan karena memang perempuan jadi sebenarnya harus lebih hati-hati. Jadi selama dari dulu sampai sekarang kurang lebih sama Pepi Mas, belum pernah alhamdulillah. Maksudnya kalau kamu mendengar seperti itu gimana responnya? Ya, prihatin Mas Tukul, terus juga mengutuk pelaku lah Mas, hadis kayak gitu Mas. Apalagi kalau yang anak kecil ya, kita tahu dia di bawah umur, tuh sampai sekarang misterinya belum terpecahkan siapa pembunuhnya. Udah ya. Udah ada ya Mas ya? Enggak, maksudnya lagi dicelidiki juga. Lagi dicelidiki. Pemirsa, ngobrolin sama kita malam ini bintang tamu saya yang pertama adalah seorang artis pendatang baru, cantik dan mempesona dan memiliki hobi yang sama dengan saya. Apa tuh? Makan tanpa bayar ya. Penyakit itu. Ya, tapi tanpa bayar tapi sebulan baru. Bayar. Baru dicatat lagi untuk bulan depan. Utang Bon. Menguak cerita-cerita misteri. Penasaran siapa dia? Langsung aja kita sambut Soraya Rasyid. Oh, laptop lo. Ano pamitan. Kamu masih baru ya? Di hadapan dengan cowokmu langsung kamu lupa diri ya? Laptop atau whiteboard? Cipok lo kamu. Pemirsa, sesaat lagi Soraya akan bercerita tentang kisah misteri yang ia miliki. Dan malam ini kita akan menguak kasus tewasnya, meninggalnya atau tewasnya enaknya? Meninggalnya seorang mahasiswa di Depok. Jadi mohon maaf, jangan mama. Bukan Pak. Dari hasil otopsi itu Mbak Vega, mungkin kita harus berpikir, tadi saya selalu bicara berburu waktu kematian, itu karena penting sekali kita harus mengetahui segera waktu kematian. Itu untuk mencari siapa yang diduga sama pelakunya dengan korban. Oke, masih dibuka Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Nah begitu, jadi biar kelihatan kayak orang bahagia. Ciri-ciri orang bahagia tuh banyak senyum, banyak duit, nggak banyak persoalan, enggak. Duduk ya harus rileks, enak. Kayak dudukmu kayak orang tertekan sih, kayak orang terjajah. Ini coba ada duku di situ coba. Udah, sekarang kembali ke Hello my lovely lady Soraya Rasyid, how are you? Baik Om Tukul, alhamdulillah. Ini tidur apa bangun terus? Emang gini Om. Itu emang begitu. Oh memang gitu. Tapi kan ada angka 1 tengkurap gitu. Cuci muka dulu. Baru bangun tidur. Tapi dia ditaksir sama kameramen sini loh. Nah, sini, ya. Ini kameramen kocret namanya, ini luar biasa loh. Balik ala. Menurut investigasi laptop tuh laksanakan amalkan Pancasila Indonesia pasti top ya. Selain berakting di sinetron teranyar, saya dengar dirimu juga pecinta film misteri. Film apa saja nih dan kenapa suka film-film yang bikin pusing kepala itu, monggo. Film apa aja sih? Mungkin kalau yang terbaru kayak Insidious, terus The Conjuring. Kalau yang Minion? Gak masuk. Suka juga karena lucu. Minion itu bukan misteri, mini seri. Dia kan nakutin juga. Terus, ya. Tada. Terus
Kalau yang Indonesianya juga? Indonesia enggak sih, lebih ke yang gimana ya? Kalau horor luar negeri tuh lebih apa ya? Lebih beda aja gitu. Jadi kita soundtracknya itu. Iya, kayak misalnya efek soundnya gitu, kayak bikin kita ini sih. Tegang. Sama jalan ceritanya juga. Scream Fall udah pernah nonton? Apaan tuh, Mas? Yang pakai topengnya. Scream apaan sih? Scream yang gini? Kena gongnya. Macem-macem aja. Nih adikmu jajak ngobrol nih, Pep. Yang muka meletot mana? Ini ada lagi yang lucu nih. Balik ya. Udah jangan serius-serius ah. Udah, Mas. Kembali. Ya udah cepetan. Istirahat dulu. Conjuring Insidious 3. Apalagi? Terus Hell Night, Neraka Malam. kalau yang lama ya. Hell Boy. Night, Silent Ride. Silent Ride. Wah itu bagus-bagus. Oh trailer itu ya? Thriller. Oh thriller ganti. Trailer udah ganti. Ya lu jangan ketawain gua kayak gitu dong. Dipikir gua gak ngerti bahasa Inggris. Paranormal. Yang terakhir Insidious 3 itu ya? Iya, yang terakhir itu. Paling suka yang model-model apa? Pep. Udah. Iya, kayak horor yang kayak pembunuhan juga sih sebenarnya suka sih, kayak kita tuh kayak adrenalinnya tertantang Yang gitu, menegangkan nonton menegangkan. Call juga, Call. Udah pernah nonton itu? Kok. Tapi yang film itu nggak suka saya. Yang apa? Zombie itu aku. Zombie. Combro dia mah. Balik ke saya dengar hobi nonton film misteri membuat dirimu juga pernah menguak sebuah kerajaan yang terjadi di sekitarmu. Apa sih? Ceritain. Kerajaan. J. Kalau kerajaan sih enggak ya, cuman kalau misalnya ngalamin kayak gitu, kayak pernah tante aku sendiri gitu kan. Tante. Gimana? Jadi kita tuh cerita gitu boleh ya, kayak misalnya lagi di Bandung nih, apa namanya, ada niat. Ikutan kaget saya. Ya, berencana gitu sekitar 3 tahun yang lalu lah ya. Berencana buat kita konvoy aja yuk naik motor gitu ke Bekasi gitu kan. Pulang ke rumah tante aku. Yaudah ayo gitu kan. Akhirnya kita tuh 3 motor. Nah, tante aku diboncengin sama naikin ya. Ya, terus sama om aku, dibonceng sama om aku kan. Nah, terus di perjalanan itu kita biasa kan konvoy duluan, ada yang duluan, ada yang belakangan, duluan belakangan. Nah, terus masuk daerah mana aku lupa. Tiba-tiba ngilang tuh tante aku, kok bisa di depan kok nggak ada ya? Yaudah deh kita duluan aja, duluan. Terus pas tiba-tiba ada di pinggir jalan tuh ada motor, terus sama ada cewek yang tiduran gitu, tiduran. Nah terus berhenti, balik lagi sok lihat, ternyata tante aku ini ya tuh gimana ya, kan ini kan motor nih, terus tante aku di sini, palanya tuh sini, kakinya di sini. Kalau kayaknya sih
mungkin dia terjengkang gitu ya. Itu kondisinya sebenarnya dia pas dari sana pakai helm, cuman di situ dia udah helmnya udah kelepas entah kemana, udah berdarah-darah aja gitu. Shock banget, hah, pecah gitu ternyata. Dan ternyata pas kata om aku, iya ini tadi kayaknya dia emang helmnya tuh nggak digituin om gitu kan. Gila, itu langsung ini kan kita panik, semuanya panik gitu kan. Jadi dia masih bernafas sih, masih nafas. Terus kita akhirnya dapat mobil ya, tumpangan untuk di belakang gitu taruh. Itu tuh terus ngucur sampai di dalam telinga pun keluar darah gitu kan. Dengar dari orang kalau udah keluar darah dari telinganya tuh udah gak bakal selamat. Kita tapi tetap optimis kan, kita bawa ke UGD gitu. UGD tuh udah hampir tengah malam, coba ditolongin pokoknya dengan pertolongan pertama di UGD gitu ya. Sempat tapi nggak bangun tapi ada suara gitu kayak darah, mungkin dia darah tuh udah banyak keluar kali ya, dan akhirnya nggak selamat sih gitu. Nah, yang aku bingungin itu dia apa mungkin lagi berantem sama aku terus dia sebel dia turun, maksudnya mungkin nekat kan, orang lagi emosi mungkin nekat kan turun gitu, maksudnya turun dengan cara paksa atau emang dia nggak ngerti juga sih aku, dia sampai sekarang karena kesel atau karena emang kecelakaan belaka gitu, mungkin karena gasnya terlalu kencang. Kalau ditanya ke om aku sih katanya standar gitu, nggak ngebut-ngebut banget. Jadi ini yang jadikan misteri. Iya, itu yang aku nggak tahu sampai sekarang. Kembali ke pemirsa, ngomongin misteri tak terpecahkan, tak lengkap rasanya jika kita tidak bicara langsung dengan ahlinya. Siapa? Ahlinya. Bintang tamu saya ini bahkan pernah memecahkan sebuah kasus yang sudah tidak bisa dipecahkan. Penasaran? Kita sambut AKBP Dr. Sumi Hastri Purwanti. Selamat malam untuk Ibu Hastri, selamat datang di Buka Empat Mata. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Subhanallah, ini tegas nih, beliau kan punya dasar sikap tegap dan jelas, tidak berlete-lete. Banyak buang nutrisi, tidak banyak buang energi, akurat, spesifik, dan berkualitas. Saya dengar ibu pernah memecahkan kasus yang sudah 1 tahun tak terpecahkan. Gimana ceritanya? Pernah dulu waktu tahun 2005 pertama kali jadi dokter forensik di Polrestabes Semarang. Dan waktu itu kita meriksa ke TKP, ditemukan seorang jenazah wanita dalam keadaan tergantung di gudang. Itu jadi seolah dengan penjahit atau dengan tali rafia. Jadi seolah-olah dibuat seperti gantung diri gitu. Dan setelah kita periksa, saya periksa luar dan dalam. Biasanya saya nyebut pemeriksaan luar dan dalam. Kalau otopsi itu pada takut masyarakat gitu. Jadi kadang saya nyebutnya periksa luar dan dalam. Artinya otopsi itu seperti itu sebenarnya. Terus kita temukan kalau itu bukan suatu meninggal karena gantung diri, tapi ternyata ditemukan tanda kekerasan lain, penganiayaan gitu. Jadi meninggal dulu baru digantungkan seolah-olah dia gantung diri ya. Karena waktu itu jenazah sudah dalam keadaan membusuk, tidak bisa dikenali, akhirnya kita makamkan di pemakaman umum di Bergota. Tapi dengan ciri-ciri saya udah simpen foto, terus sampai sampel DNA juga sudah kita ambil gitu. Itu di foto gitu ya, Bu? Iya, masa Mas Tukul aja yang difoto? Ini berkualitas loh, ini diambil positifnya. Terus next.
memang dari foto itu kita kan bisa sebagai bukti, bisa sebagai nanti kalau ditemukan lagi alat bukti baru dari foto bisa kita jelaskan hasilnya. Dan setahun kemudian karena memang kasus ini belum terungkap atau belum selesai karena belum teridentifikasi, akhirnya setahun kemudian penyidik datang ke kami untuk mengambil sampel DNA yang sudah setahun lalu. Ternyata ada keluarga yang merasa kehilangan dengan ciri-ciri yang sudah sama gitu, dan DNA-nya matching. Akhirnya digali lagi sama penyidik, terakhir kali dia pergi sama siapa, naik apa, seperti itu, akhirnya terungkap. Dan iya. Ini gua demen. Gua aja kalau nonton sukanya Criminal Insight. Cilah. Jadi saya belajar dari sebuah film dan akhirnya dari pengalaman. Ini saya sangat setuju. Terus akhirnya terungkap. Iya, terungkap. Ternyata memang dia aniaya, dibunuh dulu, terus seolah-olah gantung diri gitu. Pacarnya yang bunuh. Jadi ambil motornya. Pacarnya. Gitu. Iya. Karena kebanyakan keluarga menolak untuk yang korban itu diotopsi, itu alasannya apa berarti, Bu? Padahal sebenarnya diotopsi bisa menguak ya. Iya, sebenarnya otopsi itu penting sekali. Makanya kenapa keluarga, bahkan bukan keluarga, pejabat atau orang berpendidikan tinggi pun kadang menolak karena mikirnya diotopsi, dibuka, diambilin gitu. Nanti saya bisa buka toko daging dong gitu. Gitu. Padahal tidak seperti itu. Diperiksa, dibuka gitu kan, dilihat, diukur, ditimbang, dicari tanda kelainannya. Setelah itu kita kembalikan lagi, kita tutup lagi, kita jahit lagi, seperti itu. Tidak seperti yang orang pikirkan aneh-aneh itu. Tidak. Setuju sekali. Setuju. Benar semua apa yang dikatakan Ibu, saya setuju juga. Saya benar semua. Iya. Dia memang prosedurnya harus kayak gitu. Iya, biar tahu menguat siapa. Betul. Ini sidiknya jari itu. Sidik jari. Ya namanya jarinya sidik, namanya sidik. Itu saya setuju. Ini kalau ngomong-ngomong soal itu tadi gantung diri itu, teman saya sudah mungkin tertekan kanan kiri mau melakukan hal kayak gitu. Terus bawa tali naik ke pohon. Wah, ini sampai orang-orang itu jangan talinya kepanjangan. Ternyata telah diselidik, punya selidik, ternyata dia nyari perhatian doang. Ya paling nggak kalau kayak itu kan diukur ya. Begitu mau bunuh diri masuk di sumur pompa. Balik ya bagus, masih selamat mah. Belum umurnya. Nggak meninggal malah kakinya patah. Jadi sebenarnya cuma satu minggu. Masa saya nanya cuma Sabtu Minggu kan ibu liburan sama keluarga ya kalau libur ya. Kadang otopsi juga kok. Kadang otopsi juga. Loh. 24 jam. Libur aja Bu. Cuma Sabtu Minggu. Kasihan jenazahnya siapa yang ngurus? Nggak apa-apa, nggak kemana. Balik kalah. Namanya polisi itu 24 hour. Iya. Kalau perlu ditelepon itu nggak pakai harus berapa second tut baru jangan siap perintah itu tanya ibu. Iya, karena kita kan berburu sama waktu kematian. Penting. Ya, bagus Bu. Oke, setuju saya. Ngomongin soal tema kita malam ini sebenarnya sebuah kasus dicap tak bisa terpecahkan atau case closet. Case close. Case close. Case. Mau nyarjir case. Nggak usah menghina banget toh Bu, biasa. Kode Semarang. Biasa aja toh Bu. Saya kuliahnya tuh aja di Birmingham University. Ambil jurusan bahasa. Bahasa Jawa ya. Jauh banget di sono. Setelah berapa lama dan ditentukan oleh faktor apa saja ya tak terpecahkan monggo. Itu kalau
pertanyaan umum itu penyidik yang jawab. Kalau pertanyaan masalah kasus pembunuhan, saya bisa menjawab. Setuju, ini benar. Jadi, bukan pemenangnya. Iya, kalau menyangkut tubuh manusia atau pembunuhan, saya bisa menjawab. Jadi di dunia kedokteran forensik itu, kalau ada tubuh jenazah manusia meninggal dan diduga karena suatu tidak pidana, kita berpikirnya hanya 3 di seluruh dunia itu. Apakah itu suatu korban pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Kalau belum diputuskan ini suatu kasus bunuh diri, kasus terus sampai ditemukan bukti baru. Sampai bukti baru. Ya. Kalau akhirnya terbukti itu kasus pembunuhan, apakah bisa diketahui siapa pembunuhnya, Bu, dari hasil otopsi? Bisa, ya kalau hasil otopsi tidak menentukan Siapa itu pelakunya, pembunuhnya? tidak. Dari hasil otopsi itu, Mbak Vega, mungkin kita harus berpikir, tadi saya selalu bicara berburu waktu kematian, itu karena penting sekali, kita harus mengetahui segera waktu kematian. Itu untuk mencari siapa yang diduga sama pelakunya dengan korban. Mas Pepi pergi terakhir sama siapa? Pacaran terakhir sama siapa? Pep, jangan lah, Pep, jangan, Pep. Saya setuju sama Ibu Traf, Iya. contohnya ke sana. Pepi Terus? perginya terakhir sama yang itu tuh. Ya. Sama yang itu Mas tuh sebetulnya tuh. Saya setuju. Ini Ya, Ibu, ini setelah itu kita harus tahu dari hasil otopsi itu cara kematian. Iya. Terus mekanisme kematian terakhir, sebab kematian itu yang penting sekali. Makanya kalau bisa ke depannya itu yang minta otopsi itu bukan penyidik lagi, tapi keluarga dan masyarakat. Itu harusnya. luar biasa. Ini luar biasa, Vega juga luar biasa. Kamu tak lihat itu pertanyaan juga pertanyaan dalam semua ya, pertanyaan berkualitas. Cila dalam. Cuma ini si kampret ini belum mau mencari pertanyaan yang lebih ini. Vega bagus. Nilai 100. Udah gua nanya, Kamu 0. bodoh. Bu, saya nanya Bu, boleh nanya? Serius? Jadi aku mau menilai pertanyaannya. Iya. Makanya gua nggak ngomong dari tadi Mas. Iya, boleh. Sebetulnya pengen mengungkapkan sedikit. Bukan sok tahu ya, cuman mencoba untuk So cakep ya? enggak. Itu juga susah. Soal cakep jadi beban dia dong orang. Nih, kenapa dia yang sewot sih? Harusnya cakepnya ke gua. Lu cakep. Enggak so cakep, Cim, tentang jelek ya. Sombong. Sombong. Mentang jelek. Pala lu keluar asap. Masa jelek mentang-mentang. Wah. Dengerin dulu, ini pertanyaan berkualitas nih. Gua kemarin Mas sama kuliahnya aja ngintip di kampus saya. Kuliah ngintip. Gue kemarin sama tim Bukan Empat Mata Mas mencoba pengen sedikit cari tahu dari internet juga mengenai kasus meninggalnya mahasiswa yang di Depok. Iya. Dan kita dapat ya di internet kan ada tuh keterangannya apa-apanya, katanya kan ada kejanggalan juga. Iya. Nah, untuk jelasnya Mas seperti ini nih, ada VT-nya Mas. Monggo, silakan. Yuk. Pemirsa, kenalkan. Saya adalah Pepi Holmes. Saudara jadi Sherlock Holmes. Tahu Sherlock Holmes? Saya juga nggak tahu sebagai saudara. Apa-apaan sih, sini dong, muka gue yang di center. Ada seorang mahasiswa yang bernama Aksena yang meninggal di salah satu danau. Tapi masih ada sesuatu yang bisa dibilang janggal. Di antaranya seperti luka memar, sepatunya sobek bagian belakang sampai kedalaman danau yang tidak terlalu dalam, tapi menyebabkan dia tenggelam. Padahal kalau dia jinjit atau misalnya dia berenang, bisa. Apakah yang terjadi di sini? Masih merupakan misteri. Banyak bertanya-tanya. Yang menganggap bahwa dia dibunuh,
atau bunuh diri? Ada juga yang bilang dibunuh baru ditenggelamkan. Nah pemirsa, jadi kita akan mengungkap apakah tim Bukan Empat Mata bisa menguak misteri apa yang terjadi di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bukan Empat Mata. Ya. Untuk Bu Astri, kalau boleh tahu, berdasarkan bukti-bukti yang dipaparkan di VT dan yang beredar di media sosial, kasus Aksaina ini pasti karena ada unsur penganiayaan nggak sih Bu? Kebetulan bukan saya yang meriksa jenazahnya, Iya. teman saya. Tapi kalau dilihat dari hasil pemeriksaan teman saya, memang ada tanda-tanda kekerasan di tubuh tersebut gitu loh. Itu tanda kekerasan itu bisa didapat karena kecelakaan atau luka waktu dia diduga melompat, atau tadi saya bilang ada unsur kesengajaan dari orang lain, bisa diduga karena pembunuhan, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya kasusnya sama, misalnya ada luka di leher. Kalau luka di leher itu apakah bisa dipastikan itu dibunuh atau itu sendiri? Itu cara membedakannya seperti apa? Jadi kita bisa memeriksa luka di tubuh tersebut apakah didapat sebelum atau setelah dia meninggal. Tuh, itu bisa memang kita periksa. Dari bentuk luka juga mungkin bisa. Dari luka. Jadi luka di tubuh jenazah itu tidak pernah berbohong, tapi Mas Tukul kadang berbohong. Kadang-kadang. Bohong tuh kebenaran aja. Bohong buat Lo daripada lu nanti dicari-cari orang tak selamatkan. Aku bilangnya ndak ada. Wong kamu kan orang bener, masa mau dianiaya ya? Aku nggak boleh. Kemudian ya, Jadi Mas. luka Loh, ini itu kan sering suka katanya ngambil barang orang ya. Padahal yang ngambil sampingnya. Gimana Bu? ya jadi kita bisa meriksa luka itu. Tahan dulu Bung Hari. Pemirsa biar penasaran ya. Dan akan diambil sisi-sisi positif dari tema kita pada malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap berkendak. Nah terus saya lihat datang lagi 2 orang yang mencopot tas, yang dia bawa tas, dari awal itu dia bawa tasnya si, saya nggak, mungkin kepunyaannya si Aceh ini ya. Nah itu saya nggak ngeliat 2 orang lagi, yang saya lihat sih Dengan mungkin orang yang 2 mengambil. orang itu beda atau sama yang 2 orang tadi? Jadi Beda. saya lihat sih 5 orang ya Mas ya. Jadi 3 orang pertama masuk, Ya. terus 2 orang lagi datang gitu. Dan itu seperti mengisi batu saya lihat. Oke, masih di Bukan Masih semangat? Mana suaranya? Ada yang cakep juga ya. Makin kesini tambah cakep ya. Yang mana Mas? Ya ada 4 lagi. Cowok yang cewek? Cowok itu ya cewek. Kirain Tapi ya. Tapi aja dirimu memang luar biasa. Kesini kayak olah ramelan bener tuh. Terima kasih loh Mas. Makasih banget pujiannya. Kamu mirip Pak Ramlannya. Balik.
Jadi nerusin cerita yang tadi Bu, ada analisa tambahan nggak nih Bu terkait kejadian Aksaina ini, mungkin analisa Ibu sendiri seperti apa Bu? Kebetulan Orang tua lo kakinya kok di atas. Karena miring Mas. Jadi karena saya tidak memeriksa langsung dan berdasarkan hasil pemeriksaan teman dokter forensik di Rumah Sakit Keramat Jati, jadi kita biasanya memang memeriksa keadaan di tubuh tersebut, apakah luka yang bila ditemukan luka ya, apakah luka itu memang didapat sebelum atau setelah dia meninggal. Dan karena keadaan korban waktu itu ada di dalam air, itu kita memang harus membuktikan apakah murni dia meninggal di dalam air atau sebelum masuk ke dalam air sudah meninggal dulu, seperti itu. Dan memang sebagai dokter forensik itu kita tidak boleh berbicara ke media atau ke umum. Kita tuh hanya berbicara ke penyidik dan ke pengadilan, seperti itu. Karena udah diatur di undang-undang. Wah. Setuju. Saya waktu ngambil dokter kriminolog itu juga aturannya seperti itu. Kriminolog itu mempelajari apa lo Mas? Tentang hidung kamu itu. Untuk Sor. Sor apaan? Soraya. Jangan dipotong. Namanya Soraya. Sor. Apa? Sor. Kan lagunya ada dari Irma Dharmawangsa itu kan. Yang mana? Sor Gobang Gosor. Bongsor. Bongsor. Kan nama panggilannya Sor. Hanya Iya. Panjangannya sensor. Saya dengar kamu juga mengikuti berita ini. Menurut analisa Sor gimana? Ya Om Tuk gitu. Ya Om Tuk. Ya Om Tuk nggak apa-apa, kan bilangnya ada coolnya. Iya sih. Ya cukup mengikuti berita tentang Aksaina ini kan, karena tapi kalau menurut aku pribadi juga sih udah diduga sih dia dibunuh sih ya, karena dari contoh salah satunya sepatunya dia ada bekas robek gitu, mungkin digeret kali ya, masukin ke danaunya, terus ya aku sih ngiranya sih pasti dia dibunuh gitu kan, nggak mungkin kalau bunuh diri. Ini kan cetek gitu loh, 170 cm ya danaunya katanya. Kalau misalnya itu dia bisa dong jinjit, harusnya kalau misalnya emang ini kayaknya sih emang dibunuh gitu. Analisa itu namanya analisa apa Bu? Kayak gitu tuh kalau dia memperkirakan. Dari TKP, olah TKP. Olah TKP. Nah, pemirsa, ngomongin analisa nih, kayaknya kurang lengkap kalau nggak tanya sama ahli spiritual kita nih. Kita panggil Rida. Atau dipanggil dengan Cynthia Sebaya. Woi, beda woi. Sama Mas. Mbak Rida ini ahli penerawangan. Halo, apa kabar? Salaman sih. Tiap hari ketemu. Jangan beda. Di kontrak lu nggak ada kostum mencium bintang Ini tamu kan nggak ada. sahabat. Itu kan hanya cik to cik aja, nggak Nggak ada. cik tuh cik, muka lu muka ngarep. Karena aku nggak ada motif lain. Itu kan hanya sehelo aja. Masa cik tuh cik netes. Ada betadin nggak? Betadin kenapa? Luka. Emang saya vampir apa? Iya. Silakan. Subhanallah. Nih Mas. Bisa bulat gitu ya. Pakai lain. Tadi kan ini ada di deket dia. Aku mau duduk ketindian. Jadi aku pas mau duduk ada ginian. Itu aja
Itu aja ditaruh di tasnya Vega. Menikmatinya. Mbak Rida, ini sekarang ke benang merah. Bisa nggak sih dirimu melihat flashback apa yang terjadi pada almarhum hari itu berdasarkan mata batin Mbak Rida? Ya, kasus Aksena, Mat. Ya. Ya, tadi saya di belakang tadi sempat lihat foto beliau, dan yang saya rasakan pada saat agak keras dikit ya. Suaranya, apa bibirmu tak ciklok dikit ya? Kebakaran. Jadi waktu itu sih saya melihatnya kan suasana kan saya ngelihatnya seperti adegan-adegan gitu ya Mas ya. Oh, saya melihat iya, storyboard kayak storyboard ya, gitu ya. Saya melihat beliau melihat laptop. Ya. Maksud saya posisi saya dia ada di beliau gitu kan. Dia lagi ngetik sesuatu gitu. Habis itu hilang. Terus saya melihat suasana di kantin seperti kantin, tapi banyak sekali mahasiswa di situ Mas. Kantin ada 2 orang di sini ikut makan. Nah setelah itu saya melihat lagi beberapa flashback pada saat itu saya melihat ditarik gitu, dia ditarik, terus sempat terjadi omong-omong karena itu 3 orang Mas saya lihat. Tiga orang. Nah habis itu di berantem seperti berantem gitu dan akhirnya dipukul kayaknya di belakang ya Mas ya, karena yang terakhir itu pakai kayu gitu deh. Dipukul bagian belakang itu dia jatuh, terus digeser lagi, diseret lagi itu ke suatu saya lihat ada seperti tembok terus ada kawatnya Mas, kayak lapangan gitu. Nah terus saya lihat datang lagi 2 orang yang mencopot tas, yang dia bawa tas, dari awal itu dia bawa tasnya saya nggak, mungkin kepunyaannya si Aceh ini ya. Nah itu saya nggak ngeliat 2 orang lagi, yang saya lihat sih dengan mungkin orang mengambil. Yang 2 orang itu beda atau sama yang 2 orang tadi? Jadi beda. saya lihat sih 5 orang ya Mas ya. Jadi 3 orang pertama masuk, terus 2 orang lagi datang gitu. Dan itu seperti mengisi batu saya lihat. Yang 2 orang itu, nah ini yang 3 orang masih begitu di tempat kejadian itu sepertinya sedikit siuman ya, kembali ditanya-tanya. Dari dorongan-dorongan lagi, dipukul-pukul lagi gitu Mas. Ada beberapa dan akhirnya satu tendangan nih Mas ya. Saya lihat sih satu tendangan itu dia jatuh lagi gitu. Terus ya udah akhirnya sebelum di kelas itu kesemak dulu Mas. Jadi ditaruh di situ, entah mereka ngobrol gimana. Yang satunya lagi saya lihat pakai topi Mas. Pakai topi, dan akhirnya di kejadian itu dikalungin Mas si tasnya ke dia pakai seperti jaket ya, sweater gitu, berwarna gelap gitu. Jadi dikalungin tasnya dan dia didorong gitu. Didorong ke, dan kalau saya lihat flashbacknya itu beliau masih merasakan dingin ya Mas. Jadi saya merasakan kondisi saat dingin, masuk ke dalam itu dia dingin, dan saya melihat pikiran dia terakhir kali gitu, flashback terakhir dia memikirkan sosok laki-laki sepertinya ayahnya ya, gitu kalau aku lihat itu. Dan aku kurang mengikuti kasusnya juga sih Mas. Ya, dari pandangan Mbak Rida. Kalau menurut Pram hal kayak gini ya, pandangan Mbak Rida termasuk apa ini? Ya itu kan irasional Mas, jadi apanya? Itu kan irasional, nggak nyata. Iya betul. Saya setuju Pram, itu memang nggak masuk ya Bu ya, kayak gitu tuh nggak masuk ke. Jadi kalau untuk penyidikan kan harus ada bukti yang bukan bukti ya. Bukan bukti ya. Bukan bukti. Hanya terawangan. Iya wis. Itu Mbak Rida lagi nih. Sor sebentar Sor ya. Sor gosor. Dirimu tadi bilang dia ditarik oleh 3 orang. Apakah itu tiba-tiba atau ada kejadian apa dulu sebelum itu seperti cekcok, dan apakah 3 orang itu di sepantaran usia dengan korban nggak? Monggo. Iya. Saya lihat sih satunya lagi saya kayak masih kumis belum dicukur gitu loh Mas. Jadi aku nggak tahu apa dia sepantar atau enggak ya. Yang saya lihat sih mungkin sepantaran sama mereka gitu. Saya lihat seperti itu. Mbak Rida, Iya. bentar ya Mbak Soraya ya. Iya nggak apa-apa. Maaf Bu ya.
Nah, kalau boleh tempe nih. Yang dirimu lihat dari mata batin kamu ketika dia dimasukkan ke danau, korban dalam kondisi sadar, pingsan, atau maaf sudah tidak ada ini. Sudah tidak bernyawa gitu. Kalau seperti itu mungkin yang bisa ahlinya yang menyatakan ya Mas ya. Itu kan saya kurang mengerti. Cuman yang saya rasakan, kenapa saya bisa bilang beliau itu begitu masuk itu sepertinya masih dalam keadaan hidup. Karena saya merasakan dia kedinginan dan rasa seperti mau menyampaikan sesuatu, makanya saya sempat mengcapture gitu bahwa dia ngebayangin sosok laki-laki gitu. Sepertinya sih ayahnya, karena saya melihat dia jalan berdua sama beliau. Masih bayangan-bayangan terakhir sebelum dia wafat. Jadi mungkin itu kali, kalau menurut saya dia masih hidup selagi masuk ke begitu di itu. Mungkin kondisi sudah lemas. Saya nggak tahu ya Bu ya, mungkin yang itu yang bisa nentuin kan itu penyidik ya, seperti hal seperti itu. Cuman saya bisa rasakan flashbacknya gitu pada saat itu. Untuk kepastiannya mungkin saya penyidik mungkin. Kalau dirimu lihat flashbacknya, kenapa sih korban sampai bisa ditenggelamkan ke danau? Apa sengaja atau panik ini? Monggo. Saya lihat kondisi panik. Saya lihat ya Mas ya, karena pada saat itu saya lihat di raba-raba ini kayak saya ngelihat seperti dirasain gini-gini gitu, terus ditempel-tempel sini, ditempel-tempel sini gitu, dipegang. Jadi kayak dicek gitu loh Mas. Oh, iya. Jadi kalau menurut nalar saya sih mungkin mereka tuh nggak menyangka bahwa beliau akan pingsan, dipikirnya mungkin mati kali gitu. Makanya yang kedua mungkin repot cari, yang dua orang itu repot cari beban atau apa gitu, seperti itu. Jah. Lagi ngomong. Kembali ke untuk Ibu Hastri dan Mbak Soraya. Menurut Ibu dan Mbak Soraya, perlu nggak sih keberadaan seorang ahli spiritual dalam tim investigasi kepolisian untuk membantu kasus-kasus yang sulit terpecahkan? Monggo dari Ibu. Menurut pengalaman saya pernah gitu, itu kadang perlu, karena itu juga suatu informasi memang secara nalar, secara rasional tidak bisa dibuktikan, tapi itu bisa menjadikan petunjuk buat teman-teman di lapangan mencari bukti baru dengan informasi seperti itu. Tapi tidak kita tuangkan dalam suatu laporan atau suatu report, tapi hanya petunjuk saja. Pernah nggak ngalami hal kayak gitu? Pernah. Tapi mendapatkan hasil? Atau? Hasil ya, terungkap. Kasus mutilasi. Yang di Semarang. Wah, luar biasa. Ya, petunjuk dari yang spiritual gitu juga itu ya? Iya, tuh, terungkap. Karena Bu Hastri memang sering ya Bu ya mengalami menerima kasus-kasus yang memang belum terpecahkan. Nah, beruntungnya Bu Hastri katanya memang suka ke bawah mimpi ya. Kasusnya kadang bisa terpecahkan. Masuk ke mimpi petunjuk aja, tapi yang sering kalau untuk kepentingan identifikasi. Tuh, kalau kasus-kasus bencana itu seperti itu. Sering. Ya, mungkin di Mbak Rida nanti kapan-kapan daftar jadi poluan atau apa? Ya. Iya. Bisa. Amin. Apa poldok, polisi wedok itu. Ini kemarin daftar ya kamu ya, polisi tidur ya. Balik kalau Mbak Soraya nih, gimana, perlu nggak ahli spiritual dalam tim investigasi dalam memecahkan kasus-kasus sulit? Monggo. Kalau menurut aku perlu juga sih kan, karena ya benar kata Bu Hastri tadi, untuk memberi petunjuk gitu ya, memberi petunjuk memang nggak kita terima dengan mentah-mentah gitu kan, cuman hanya untuk petunjuk aja, terus kita cek kebenarannya gitu. Luar biasa. Enak ngobrol sama orang berpendidikan, berwawasan, punya intelektual tinggi dan punya semangat juang yang tinggi dan hati yang sangat humble dan down to earth, itu memang enak. Aduh, beda sama kalian beda banget. Jajak ngobrol makan. Balik kalian. For all my gas. Enggak. Emang LPG. For all.
untuk Bu Astri dan Mbak Soraya. Jika Ibu atau Mbak Soraya tidak puas pada hasil akhir suatu kasus, apakah kalian akan berusaha mencari bukti kebenaran lain atau menerima hasilnya dengan lapang dada saja dan jiwa besar? Monggo dari. Kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman di kedokteran forensik ya terus mencari bukti baru, dan itu hutang jadi selalu terbayang. Jadi belum selesai gitu ya, seperti itu. Masih terus. Karena ya tanggung jawab pekerjaan, moral, terus sama keluarga, juga sama kepolisian gitu, seperti itu. Luar biasa. Lebih baik pulang nama daripada gagal. Wih, bener. Ngambil barang orang. Itu maling. Ini fotonya dia ini. Di kamar dia gitu. Tidak ada rotan kayu bakal. Tanggulan sebelum istri berat. Tapi ada limit waktunya nggak sih, Bu? Untuk memecahkan kasus, Bu? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Wah, luar biasa ini Bu Astri memang Iya, ya? jam terbangnya luar biasa. Betul. Saya doakan bentar lagi jadi kombes, Bu ya. Amin. Bentar lagi. Ya, kalau sering dibuka mata nanti SDM-nya sumber daya manusia sundamannya dari Mabes Polri itu nanti Pak Sabar Irjen Sabar Harjo. Pak Sabar itu luar biasa. CS. Lo Pataka 83 itu. Wah, luar biasa. Beliau baik. Wawasan CS ya. Luar biasa. Pataka sama Pak Tarjo ya. Untuk Mbak Soraya, monggo. Kalau saya sudah mendapatkan misalnya hasilnya gitu ya, hasil bukti dari forensik ataupun dari ya saya terima. Cuman kalau misalnya masih ada kejanggalan, ya pasti saya ini lagi sih, aku coba cari lagi. Bukti baru keluar. Kalau Mas Nukul sendiri, aku tuh nggak ngerti apa-apa. Ngertinya bisanya hanya menghibur orang-orang nggak bisa tidur aja. Orang-orang suntuk-suntuk yang BT tapi bau dukul. Terus pokoknya saya ngikuti menurut aturan-aturan pemerintah, Undang-Undang Dasar 45. Ya benar-benar. Ya, saya tinggal gitu aja. Tidak ada lain lah pokoknya. Ya, Bu ya. Luar biasa sekali. Nah, pemirsa, bukan empat mata dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun di seluruh alam semesta yang indah ini. Cancer apalagi yang diberikan bintang tamu saya sangat luar biasa, dan tema kita pada malam ini luar biasa. Jangan kena. Semoga diskusi kami malam ini dapat berguna dan bermanfaat dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sulit terselesaikan, dan semuanya kami kembalikan kepada pihak yang berwajib dan kebijakan masyarakat dalam menyikapinya. Dan terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam hari ini, AKBP Dr. Sumi Hastri Purwanti dan Mbak Soraya Rasid dan Rida Imanda. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya Jas Kitin, Jas Pulang, tidak ada motivasi untuk melecehkan, dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus, yang kurang berkenan dan yang ambil tonton terbuka pantas dengan cara berkomentar terbuka. Maaf.